Nama saya Supito, asal dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Program studi S1 Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya. Saat ini saya sedang menempuh semester 7 dan di sini saya akan membuat video tentang hukum adat yang ada di suku Sakai. Suku Sakai merupakan suku yang mendiami pedalaman Riau, Sumatera Utara. Suku ini kenal dengan gaya hidupnya yang nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat demi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, karena mereka hidup bergantung dengan alam, yang dimana seperti kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, dengan berpindah-pindah tempat ini mereka memanfaatkan hasil hutan yang mereka tinggali pada saat itu juga. Namun di beberapa atau di sumber yang saya dapat, mereka sebagian sudah bertempat tinggal menetap juga. Nah, salah satunya ada di Kabupaten Bengkalis dan Siak. Namun mereka tetap menghadapi berbagai tantangan seperti akibat dampaknya industri yang semakin banyak, yaitu dengan lahan yang hutan yang ditempati itu diambil alih oleh perusahaan ternama. Kemudian di suku Siak ini terdapat beberapa kebiasaan yang mereka terapkan, dan juga kebiasaan itu terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi suku Sakai tersendiri. Yang pertama yaitu larangan penebangan pohon. Nah, masyarakat suku Sakai ini sangat menjunjung tinggi kelestarian hutan, karena hutan itu mereka anggap sebagai bagian kehidupan dari mereka, sehingga untuk kedepannya mereka tetap merawat dan melestarikan hutan tersebut agar tidak rusak seperti itu dan tidak terjadi banyaknya penebangan dengan liar. Nah, jika terdapat seseorang atau pihak lain menebang pohon secara sembarangan, akan dikenakan dengan sanksi denda setara dengan emas, tergantung ukuran penebangan pohon yang dipotong itu. Kemudian yang kedua, penggunaan alat tradisional dalam suku Sakai ini. Yang pertama yaitu seperti kearifan lokal. Suku Sakai tercermin dalam alat-alat tradisional seperti timo, yaitu wadah madu, dan gegalung atau galuh sebagai alat pertanian. Selanjutnya, hak ulayat, inti hukum adat suku Sakai. Tanah ulayat bukan sekedar tanah, melainkan jantung kehidupan dari masyarakat suku Sakai ini. Mengapa? Karena wilayah adat yang mereka tinggali itu menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan tempat tinggal mereka di dalam suatu komunitas mereka yang ditempati. Kemudian selain itu terdapat juga
sebagai ancaman serius dari masyarakat suku Sakai ini yang dimana antaranya pengambilan alih oleh investor dan perusahaan yang telah memiliki wilayah adat, mengganggu sistem ekologis dan mengancam keberlangsungan hidup suku Sakai. Kemudian selanjutnya konflik dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat suku Sakai ini yaitu tentang penguasaan tanah ulayat yang terjadi akibat adanya konflik dengan perusahaan besar seperti perusahaan besar yang ternama. Di sini saya tidak akan menyebutkan perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan ini telah mengurangi luas wilayah adat secara drastis dan membatasi akses masyarakat adat terhadap lahan yang secara turun menurun menjadi hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum Sakai ini, masyarakat hukum adat Sakai ini. Kemudian selanjutnya ketidakpastian hukum, yang dimana ketiadaan peraturan daerah yang secara eksplisit mengatur dan melindungi eksistensi masyarakat adat Sakai semakin memperburuk ketidakpastian hukum hak-hak mereka. Adapun upaya perlindungan dan penyelesaian sengketa ini, yang pertama yaitu dengan mediasi dan musyawarah kepada masyarakat adat suku Sakai dan juga dengan perusahaan yang bersangkutan demi untuk mencari solusi supaya agar antara hak tanah ulayat dari masyarakat suku Sakai ini dengan perusahaan tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu. Nah, di sini juga peran pemangku adat terdapat juga, akan pemangku adat bertindak sebagai penengah konflik dan penjaga nilai-nilai luhur masyarakat suku Sakai yang memastikan aturan adat ditegakkan dan dihormati oleh semua anggota yang bersangkutan. Nah, di dalam undang-undang hukum adat dan sistem hukum nasional itu sudah diakui di konstitusional, terdapat pada hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan diperkuat oleh Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan posisinya dalam kerangka hukum nasional. Yang selanjutnya, upaya pelestarian hutan hukum adat ini. Yang pertama, pelestarian budaya yang berupa menjaga hukum adat, mempertahankan identitas dan warisan budaya suku Sakai yang sangat kaya dan beragam. Kedua, perlindungan SDA yang berfungsi sebagai perlindungan bagi sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan mereka, karena suku Sakai ini hidupnya sangat bergantung dengan alam seperti hutan. Nah, dari penjelasan hukum adat tanah ulayat di suku Sakai ini dapat disimpulkan hukum adat suku Sakai merupakan warisan budaya yang tak ternilai, kemudian mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga alam dan komunitas. Selain itu, perlindungan hak ulayat bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang keberlanjutan ekologi dan budaya. Sekian pembahasan dari hukum adat
tanah wilayah di suku Sakai. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata maupun kekeliruan ataupun ada informasi yang salah ataupun yang kurang pas, saya mohon maaf dan mungkin bisa dituliskan di sharing nanti di kolom komentar untuk kita saling berbagi informasi. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Rahayu.